Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Desi Fapila Anissa dengan NIM 2021 02 1020. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan laporan kerja profesi saya pada PT Elixir Utama Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Baik, yang pertama, judul yang saya angkat adalah aktivitas kerja profesi bidang digital marketing di PT Elixir Utama Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, KP adalah kegiatan akademis yang bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang dunia kerja dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan teori dan pengembangan keterampilan praktis sesuai dengan kompetisi program studi. Nah, KP yang praktikan laksanakan yaitu di PT Etik Surutan Indonesia, khususnya pada bagian digital marketing sebagai personal assistant yang bertanggung jawab atas kelancaran proyek-proyek digital marketing. Nah, PT EUI ini merupakan anak perusahaan dari PT GNI yang fokus pada produksi dan distribusi air minum berkualitas tinggi dengan merek Arometo. PT EUI telah berhasil mendistribusikan AMDK yang telah lulus uji dan memperoleh sertifikasi dari MUI, Halal, SNI, dan BPOM. Melalui pengalaman ini, mahasiswa mengintegrasikan teori yang dipelajari dengan praktik mulai dari perencanaan hingga evaluasi kampanye pemasaran. Nah, untuk maksud tujuan dan juga manfaat, yaitu di mana identifikasi dan mengadaptasi tren pemasaran digital pada proyek, kemudian mengembangkan strategi promosi berdasarkan riset, pasar, termasuk pemilihan platform, pesan, dan anggaran, kemudian merancang dan melaksanakan kampanye branding untuk meningkatkan kesadaran dan citra merek, menghasilkan konten promosi berkualitas untuk meningkatkan branding AMDK, dan yang terakhir melaksanakan dan mengevaluasi strategi digital marketing untuk memastikan tercapainya tujuan kampanye. Selanjutnya, tempat dan jadwal kerja profesi. Alamat kantor ada di VDNA atau Virtu Dragon Nickel Indonesia yang beralamat lengkap di Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, lantai 17. Nah, jadwal KP kami itu dari tanggal 1 Juli hingga tanggal 31 Agustus selama 2 bulan. Namun implementasinya itu sampai tanggal 2 September karena ada penyerahan tugas akhir kepada digital marketing. Kemudian hari kerjanya itu dari Senin hingga Jumat, di mana hari Senin dan Jumat adalah PFH, kemudian jam kerjanya itu mulai dari jam 8 hingga jam 4 sore, dan durasi hariannya itu 7 jam, tidak termasuk waktu istirahat. Jadi total jam KP kami itu ada 280 jam. Nah, selanjutnya, sejarah dari PT EUI ini sendiri dikenal sebagai anak perusahaan dari PT GNI yang dikenal dalam industri smelter nikel sejak tahun 2019. Dengan keberhasilannya, GNI memperluas bisnis ke sektor air minum melalui pendirian Elixir, di mana Elixir ini memproduksi air minum dalam kemasan Arometo yang telah lulus uji laboratorium dan siap bersaing di pasar, khususnya di Sulawesi Tenggara. Nah, visi kami itu adalah menjadi perusahaan air dan mineral yang sangat berkomitmen terhadap standar kemurnian dan kesehatan bagi pelanggan kami. Misi kami itu yang pertama adalah memproduksi dan menyajikan air minum dengan kualitas terbaik, memprioritaskan kebutuhan dan preferensi pelanggan kami, memupuk tempat kerja yang mendukung dan inklusif, dan terakhir terlibat secara aktif dan berkontribusi pada komunitas yang kami layani. Kemudian nilai-nilai budaya perusahaan dan perilaku utama mengingat PT Elixir ini merupakan eh, sebuah perusahaan yang menghasilkan AMDK, jadi produksinya itu melalui pabrik. Jadi nilai-nilai dan budayanya itu sesuai dengan lingkungan dan keberlanjutan, di mana diantaranya adalah kejujuran, tepat waktu, meminimalisir limbah, dan CSR atau Corporate Social Responsibility melalui pembangunan jalan besar. Lalu struktur organisasi, berikut struktur organisasinya. Jadi selama melaksanakan praktik kerja, saya melaksanakannya pada divisi operasional, yaitu pada bagian marketing. Nah, bagian ini baru mengalami transisi menuju digital marketing. Nah, kemudian kegiatan umumnya itu ya seperti yang kita ketahui ya, memproduksi air minum dalam kemasan, di mana produksi dan administrasi itu dipisahkan. Produksi berada di Konawe atau Sulawesi Tenggara. Kemudian untuk administrasinya itu berada di pusat. Hal ini agar tim fokus pada tugas teknisi saja. Nah, kemudian bidang kerjanya itu seperti yang dijelaskan tadi, divisi operasional
bagian digital marketing sebagai personal assistant dari Bapak Thomas Nicholas dan saya ditugaskan untuk bertanggung jawab sebagai ketua tim digital marketing. Dalam posisi ini, saya memegang peran penting dalam mengatur, menciptakan, mengarahkan, dan mengevaluasi berbagai proyek dari bidang ini. Dan adapun proyek-proyek tersebut berupa riset dan perencanaan, desain dan branding, produksi konten, proyek dan evaluasi, dan administrasi serta koordinasi. Untuk riset dan perencanaan itu ada beberapa hal yang dicapai, salah satunya membuat proposal kegiatan magang di PT Elixir Utama Indonesia, mengingat digital marketing ini transisi dari marketing tradisional, kemudian riset harga dan ukuran sampel label aluminium dalam kemasan untuk galon, kemudian riset harga properti untuk kebutuhan konten promosi, membuat RAB properti konten, mencari dan membuat disclaimer percetakan label, membuat penjelasan mengenai pemilihan color palette dan font, dan membuat penjelasan mengenai filosofi dari tema pada sampel label. Selanjutnya untuk desain dan branding itu di sini mencakup pembuatan berbagai macam desain, mulai dari label AMDK ini sendiri, kemudian juga desain-desain untuk kebutuhan promosi, branding, kemudian brosur dan sebagainya. Bahkan untuk perencanaan strategi digital di branding di Konawe. Kemudian untuk produksi konten itu ada teks video konten MDK, keluarga, kantor, kemudian menyuntingnya atau melakukan editing, kemudian melakukan editing juga untuk BTS, lalu foto produk Arometo dan mengirim file snapgram dan caption ke tim promosi untuk diupload. Selanjutnya, project dan evaluasi itu saya memiliki tanggung jawab untuk melihat dan mengevaluasi hasil project tim promosi, penyerahan seluruh tugas divisi digital marketing kepada head office, rapat progres divisi mingguan, rapat bersama tim produksi Arometo, dan rapat di luar kantor bersama direktur utama. Selanjutnya untuk administrasi dan koordinasi itu saya memiliki tanggung jawab untuk merapikan lampiran nota pengeluaran, mencari tempat pembunuhan properti untuk kebutuhan konten promosi, memesan properti konten, menerjemah dokumen perusahaan dari bahasa Mandarin ke bahasa Inggris, kemudian mengirim weekly report dan via email, dan yang terakhir print rencana anggaran biaya pengeluaran dan nota pengeluaran. Nah, selanjutnya untuk kendalanya sendiri itu ada sesuai dengan bidangnya. Yang pertama itu riset dan perencanaan. Jadi kemarin ada kendala pada saat memesan label harus dengan MOQ 20.000 pieces label, sedangkan kami hanya memerlukan sekitar 4.500 hingga 5.000 pieces label. Untuk itu solusinya yaitu memperluas jangkauan riset banyak vendor, kemudian melakukan negosiasi dengan MOQ 4.500 pieces label. Kemudian untuk desain dan branding, kita itu harus menjaga konsistensi dan kerapian visual di seluruh media. Sehingga solusinya itu saya perlu membuat panduan desain yang jelas seperti membuat template dan arahan kepada tim saya. Lalu untuk produksi konten itu kendalanya adalah masalah koordinasi antara anggota tim mengenai waktu dan fasilitas produksi. Jadi solusinya itu biasanya saya mengingatkan tim 1 hari sebelum rapat dan melakukan WFH di lokasi yang sama untuk bergantian menggunakan fasilitasnya. Lalu untuk proyeksi dan evaluasi, kemarin itu kendalanya adalah tim kurang memahami arahan evaluasi. Sehingga solusinya itu biasa saya melakukan briefing dan diskusi terbuka sebelum rapat serta pengecekan ulang hasil kerja untuk mencegah kesalahan saat rapat bersama direktur. Kemudian administrasi dan koordinasi, di mana kendalanya itu dokumen pengeluaran kurang terorganisir dan properti pengiriman sering terlambat. Nah, jadi solusinya itu kemarin saya mengarahkan tim saya untuk melakukan eh, perapian menggunakan AI selama datanya itu tidak bersifat privacy. Kemudian properti juga disediakan alternatifnya agar jika ada keterlambatan itu tidak menghambat proses pembuatan konten. Nah, selanjutnya itu untuk pembelajaran yang diperoleh yaitu ada 5. Yang pertama kemampuan riset yang lebih mendalam, yang kedua konsistensi dalam desain dan branding, yang ketiga koordinasi dan manajemen waktu yang efektif, yang keempat evaluasi proyek dan pengambilan keputusan, dan yang kelima peningkatan keterampilan administrasi. Nah, untuk kesimpulan dan sarannya itu, yang pertama, kalau kesimpulannya itu, alhamdulillah kami dapat mengidentifikasi tren pemasaran digital terbaru, kemudian membangun strategi promosi berdasarkan riset pasar, dan yang ketiga meningkatkan kesadaran dan citra merek melalui branding, kemudian menghasilkan konten promosi berkualitas melalui penyebarannya di media sosial,
lalu mengimplementasikannya, memantau, dan mengevaluasi strategi digital marketing. Untuk sarannya sendiri, untuk mahasiswa, pastikan tugas dikerjakan tepat waktu dengan manajemen waktu yang baik untuk menjaga ketelitian dalam proses produksi konten. Kemudian, untuk universitas sebaiknya memperluas kerjasama dengan perusahaan di berbagai sektor untuk mendukung pengembangan mahasiswanya. Lalu untuk instansi sendiri sebaiknya membentuk tim digital marketing yang terlatih, menyediakan biaya produksi yang memadai, dan menyediakan alat serta software yang diperlukan untuk mendukung kualitas pemasaran. Nah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.